Nilai tukar ringgit terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dan sebagian warga Malaysia mulai mencari peluang kerja di luar negeri, termasuk di Indonesia dan Singapura. Kono. Peranglah dengan ilusi sendiri. Nilai tukar rupiah dan dolar akan segera hancur ya ke level 20.000. Jadi per hari ini RM1 udah hampir Rp3.800. Mata wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. Ringgit hari ini dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan pelabur kekal berhati-hati selepas Washington mengumumkan penangguhan tarif. Ditertawakan oleh warga Malaysia, geng. Warga Konoha banyak ilusi. Sejak kapan warga Malaysia itu mencari kerja di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala pada musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video dapat statement dari mana seorang YouTuber ataupun konten kreator daripada Indonesia ini, geng, suka membuat panas-panas antara kedua netizen dan juga suka juga membuat berita hoax, geng, tentang negara Malaysia, geng. Iya, kenapa Ikinya bisa bilang begitu, geng? Dia membuat statement nilai tukar ringgit Malaysia anjlok setelah Presiden Cina ataupun setelah Donald Trump marah kepada Malaysia. Namun dia tidak sadar sendiri, geng, bahwasannya banyak influencer Indonesia itu juga yang mengecam ya, geng, ya, bahwasannya nilai tukar rupiah hari ini diprediksi melemah, geng. 17.000 katanya sampai hampir mau 20.000. Itu prediksi daripada seorang TikToker Indonesia, geng. Dan fakta yang sangat mengejutkan lagi, geng, Donald Trump ataupun Presiden US menaikkan tarif ya, geng, ya, penukaran ringgit dengan dolar. Itu bagusan ringgit Malaysia melonjak tajam, geng. Nah, koyak nggak koyak? Aduh, kok suka banget membuat konten hoax, membuat konten kebencian, dan membuat konten geng, ya, membuat konten seakan-akan menjatuhkan negara Malaysia di mata netizen Konoha. Wah, kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia saat ini tengah
menghadapi kerasnya hidup. Terbalik tuh, geng. Gak terbalik. Ditertawakan mau orang kerja, Aduh. geng. Ditertawakan. Aduh. Konoha. Peranglah dengan ilusi sendiri. Banyak sangat kau. Apa nama? Aduh, apa? Narkoba. Nih, daripada kamu urusin itu perang-perang dengan Malaysia ke apa, kamu uruskan dulu tuh Pak Jokowi. Katanya ijazahnya palsu. Bagaimana pula sebuah negara yang hebat dipimpin oleh orang yang ijazahnya palsu? Ditertawakan kita, geng. Banyak ilusi lah kamu nih. Konoha. Suruh Pak Jokowi itu keluarkan ijazah aslinya. Ada Konoha. Tertawakan kita, geng. Saya tengok hari-hari dekat TikTok tu UGM. Isunya defend Pak Jokowi. Ijazahnya tak nampak. Saya gelak je lah. Universiti Gajah Mada ke? Okey, kamu urusin dulu itu ijazahnya Pak Jokowi. Okey. Assalamualaikum. Ditertawakan oleh warga Malaysia, geng. Warga Konoha banyak ilusi. Sejak kapan warga Malaysia itu mencari kerja di Indonesia? Katanya tarif melemah, ringgit melemah terus mencari kerja di Indonesia. Namun faktanya, geng, ya, ringgit melonjak berbanding dolar selepas Trump tangguh tarif 90 hari. Ya, kalau rupiah memang melemah, sepatutnya itu buat sindiran kayak gitu ya, geng, ya. Itu mau terbalik aslinya, itu terbalik kontennya, bang, kayak itu, ataupun adik ataupun siapa kayak itu. Itu Anda membuat konten terbalik kayak gitu ya. Jadi itu Anda tuh mencerminkan negara Anda sendiri, negara kita sendiri kayak gini ya, geng, ya. Negara kita sendiri yang pemasukannya kurang, investor tak ada, dan lain sebagainya. Makanya ekonomi Indonesia dan tukar dolar ke rupiah itu anjlok, turun, jatuh, kayak gitu. Jadi jangan mengada-ngada, jangan mengandai-ngandai, jangan terlalu banyak ilusi, kata Pakcik tadi. Aduh. Oke, geng. Dan ini adalah fakta yang sebenarnya ya, geng, ya. Ringgit melonjak berbanding dolar selepas Trump tangguh tarif 90 hari. Hah? Nilai tukar rupiah diprediksi semakin melemah? Kamu tahu sendiri kan, hari ini kurs NTD pada lagi meroket nih, Beb. Kamu lihat sendiri ya, per hari ini tanggal 19 April 2025, 1 NTD-nya itu 517 rupiah. Yang artinya, kalau kamu mengirim uang dalam bentuk rupiah, itu nilainya jauh lebih besar ya. Yang biasanya kalian kirim 10.000 NT dapatnya cuma 4,8 juta, sekarang nilainya meroket jadi 5.174.000 sayang. Wow, gede banget ya. Kerja keras kalian di sini semakin kerasa ya, Beb ya. Kamu bisa semakin bantu-bantu keluargamu yang ada di Indo. Tapi inget ya, tetap atur keuangan kalian dengan bijak supaya kamu nggak boros. Nah, Beb, mumpung kursnya lagi tinggi, kamu mau gunain uang kamu buat apa nih? Buat kirim ke keluarga atau buat invest yang lain? Yuk, bisa langsung jawab di kolom komentar ya. Nilai tukar rupiah dan dolar akan segera hancur ya ke level 20.000. Jadi hari ini banyak orang SMS gue, gila Om Benix, gawat nih, rupiah jadi 17.000. Wah, gawat, seram. Hey, relax bro, relax. Gue udah bilang $1 itu 20.000. Tenang aja lu, relax. Masa baru 17.000 lu udah jerit-jerit? Orang pejabat di atas sana udah tenang-tenang aja, ngongkang kaki. Ingat cita-cita mereka apa? Tambah kaya, korupsi, banyak duit, nanti bisa jadi Ridwan hamil. Hamilin lagi anak orang, kawin lagi. Itu selesai. Masalah ISG crash, hancur lebur, rakyat tambah miskin. Itu urusan lu.
Lu yang gelap, lu aja mati. Nah gitu mungkin ya yang dipikirkan oleh Mata wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. But this is a good sign for Malaysia untuk pergi travel dekat Indonesia. RM1 Malaysia bila convert kan jadi 3,700 plus rupiah. Kalau nak dibandingkan dengan last year, RM1 sama dengan 3,200 rupiah. Perbezaan dia dalam 500 plus. Itu baru RM1. Kalau korang bawa RM10,000 Malaysia, korang dah jadi Sultan Malaysia dah dekat Indonesia. Sebab you akan ada duit poket 37 juta plus weh. Tapi dalam rupiah lah. So Malaysian people, tunggu apa lagi? Pack up your barang and travel to Indonesia. Per hari ini RM1 udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget RM1 udah nyampe 3.400 rupiah, bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya tuh udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja, perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak-banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Kalau masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja, gue mau tanya indikator baik-baik aja tuh dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Nah, gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi no, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tu je yang teruk gila dekat sini. Ringgit hari ini dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Berikutan pelabur kekal berhati-hati selepas Washington mengumumkan penangguhan tarif balas selama 90 hari untuk semua negara kecuali China. Mata wang tempatan meningkat kepada 4.4275 berbanding dolar Amerika daripada 4.4670 hari sebelumnya. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid berkata, selepas penangguhan selama 90 hari, pasaran keuangan menjadi tidak menentu dengan ekuiti Amerika Syarikat mencatatkan penurunan mendadak. Ia hasil perbendaharaan Amerika Syarikat untuk 10 tahun meningkat manakala indeks dolar Amerika merosot dengan ketara. Katanya, peniaga dan pelabur kini sedang menilai semula bagaimana tarif tersebut akan memberi impak kepada ekonomi dengan pertumbuhan dan inflasi terjejas secara serentak. Muhammad Afzanizam berkata, inflasi Amerika pada Mac sederhana kepada 2.4% daripada 2.8% sebelum ini, tetapi pelabur ragu-ragu berikutan tarif balas pada April boleh mengubah keadaan. Sehubungan itu, ringgit dijangka kekal dalam jajaran kecil mengambil petunjuk daripada penurunan DXY dan ketidaktentuan pasaran yang meningkat disebabkan tarif. Ringgit kebanyakannya rendah berbanding mata wang utama. Ia merosot berbanding yen Jepun, susut berbanding euro tetapi meningkat berbanding pound. Sementara itu, mata wang tempatan kebanyakannya tinggi berbanding mata wang ASEAN. Nah, geng, kalian udah dengar sendiri, geng ya. Jadi, dapat statement dari mana YouTuber Indonesia itu bahwasannya ringgit Malaysia itu melemah kayak gitu. Padahal ringgit Malaysia ini melonjak ya, geng ya. Berbanding terbalik dengan rupiah. Rupiah makin anjlok, makin turun, geng. Kayak itu. Jadi, kalau membuat statement itu jangan mengada-ngada yang bilang orang Malaysia kerja ke orang Malaysia kerja ke Indonesia, ke Jepang dan lain-lain sebagainya. Wah, geng. Tak terbalik itu, geng. Tak kebalik. Padahal orang Indonesia yang paling banyak kerja ke Malaysia. Wah, ini kadang-kadang ya banyak ilusi apa yang dikatakan warga Konoha ini ataupun yang membuat statement-statement seperti itu banyakkan ilusi kayak gitu, geng. Ya, dia tidak bisa menerima fakta. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwasannya Malaysia di atas kita dan kita di bawah Malaysia itu tidak bisa dipungkiri. Itu memang faktanya, geng. Jadi apa ke depannya, Bang? Ya, ke depannya menurut saya kayak gitu ya, menurut pandangan
ikinya kayak gitu geng ya. Jadi kita harus mempelajari apa yang telah ditekuni, apa yang telah dilakukan kerajaan Malaysia kepada rakyatnya dan kepada negaranya. Dan juga bukan cuma menteri-menterinya saja yang kita perlu pelajari, dan juga mentality rakyatnya juga harus berubah kayak gitu geng ya. Bila kita ingin tidak menjadi negara bankrupt kayak gitu geng ya. Amin cabang bayi aja lah kayak gitu ya geng ya. Kita saling mendoakan. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, dan share-nya. So, apa-apa benda silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.